Baik saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran yang saya berikan judul belajar dari Yefta. Kalau hari Minggu kemarin saya berbagi dengan saudara tentang Yusuf, seorang yang sebetulnya gak punya masa depan. Masa depannya hancur gitu ya, gak punya masa depan. Tapi kemudian Tuhan berikan satu masa depan yang luar biasa. Artinya hidupnya Yusuf, masa depannya diubah Tuhan dengan luar biasa. Kenapa Tuhan bisa ubah kehidupan Yusuf, atau kita sebut dengan istilah di luar sana nasibnya gitu loh. Nasibnya Yusuf diubah. Kenapa? Karena Yusufnya mau berubah sikap hatinya. Nah, sekarang kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yefta. Yefta sebetulnya juga seorang yang masa lalunya hancur, masa lalunya kelam, gak punya masa depan orang ini. Tetapi kemudian Tuhan ubah nasib kehidupannya, masa depannya diubah. Kenapa? Dia punya sikap hati yang baik, hatinya mau berubah gitu. Nah, kita lihat ayatnya, kita baca saudara ya. Kita pagi ini masih bicara tentang hati saudara ya. Hati yang diubah, hati yang mau berubah. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Masing-masing kita akan baca satu ayat. Saya membaca ayat yang ke-1, saudara yang kedua, nanti tiganya sama-sama ya. Ayat 1 begini kata firman Allah, saya baca. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Teruskan ayat yang kedua, terus saudara. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak lelakinya itu, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Ayat yang ketiga, mari sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Apa yang pagi ini kita bisa belajar dari kehidupan Yefta? Coba Anda lihat PowerPoint gambar yang pertama yang saya beri kepada Anda. Ayat 1 dalam Hakim-Hakim pasal 11 dikatakan Yefta ini adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Saya pikir luar biasa ya. Alkitab langsung menyebutkan seorang yang sukses hidupnya, seorang yang berhasil dalam hidupnya, seorang yang hebat gitu, menang dalam hidupnya, namanya Yefta. Ditulis identitasnya, Yefta itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi menariknya, di anak kalimat berikutnya ditunjukkan masa lalunya, masa lalu yang kelam, masa lalu yang buruk. Karena ternyata Yefta itu anak perempuan sundal masa lalunya. Coba kita lihat ya, di ayat yang ke-11 saya baca ulang sekali lagi supaya kita bisa mendapat sesuatu. Saya baca ulang karena saya berharap lewat kalimat-kalimat firman Allah itu dihidupkan oleh Roh Kudus. Ya, itulah yang merubah kehidupan kita, rema yang kita dapatkan. Saya baca ayat 1 begini kata firman. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ini masa lalunya. Ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Anda lihat, seorang pahlawan yang hebat, yang perkasa, pemimpin Israel, yang diurapi Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, yang hebat pada waktu dia jadi hakim. Ini sama dengan raja, cuman pada waktu itu belum masuk pada fase raja-raja di Israel yang memerintah. Ini masa hakim-hakim. Yang jadi hakim memerintah di masa itu adalah Yefta saudara ya. Artinya ini orang hebat, orang yang terpilih di antara orang yang dipilih, orang yang terhebat di antara semua orang Israel. Tetapi ternyata Alkitab menyebutkan kepada kita, ditunjukkan masa lalunya kelam, masa lalunya begitu buruk saudara ya. Alkitab katakan apa? Dia anak perempuan sundal, anak seorang pelacur. Berarti Yefta ini adalah anak haram, saya menyebutnya. Berarti yang namanya Yefta ini adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah.
Berarti ibunya Yefta ini bukan istri sah daripada Gilead ayahnya. Gilead itu punya istri yang sah dan punya anak-anak yang sah. Yefta bukan anak sah, anak haram. Sengaja saya detail menunjukkan masa lalunya Yefta supaya kita nangkep. Orang ini masa lalunya jelek banget, masa lalunya buruk sekali, kelam dan gelap masa lalunya. Masa depan yang hancur karena masa lalu seperti ini. Orang kalau masa lalu yang kayak begini berarti dia gak punya masa depan sebetulnya dalam kalkulasi pemikiran kehidupan di dunia ini. Tapi kita lihat saudara ya, Yefta itu orang yang tidak menyerah pada nasib. Kemarin minggu saya sempat mengajarkan tentang nasib dan takdir. Saya katakan takdir itu adalah sesuatu yang kita terima dari Tuhan, yang kita gak bisa ganggu gugat, dan kita gak punya pilihan. Kita gak bisa ubah namanya takdir. Itu ditentukan Tuhan dalam kehidupan setiap orang, termasuk Yefta. Dia ditakdirkan, dikodratkan begitu, lahir dari kandungan seorang perempuan sundal. Dan dia gak bisa ubah itu, dan dia gak bisa pilih itu. Ya, itu ditentukan takdirnya oleh Tuhan. Dia gak bisa ubah. Sampai kapanpun dia disebut sebagai anak perempuan sundal. Bahkan di ayat 1 Hakim-Hakim pasal yang ke-11 itu pun disebutkan, meskipun Yefta sudah sukses, dia sudah jadi orang hebat, orang nomor 1 yang terkuat, terhebat, tersukses di Israel, tetap gak berubah. Dia adalah anak perempuan sundal, anak haram, anak yang dulunya masa lalunya lahir di luar pernikahan. Tetap disebutkan identitas masa lalunya. Takdir itu gak bisa berubah. Sampai kapanpun saya adalah anak papa dan mama saya. Sampai kapanpun, seperti apapun keadaan hidup saya, mami saya ya mami saya, papi saya gak bisa berubah. Itu ditakdirkan oleh Tuhan. Itu baru skop kita keluarga. Masih ada takdir yang lain. Ada orang dilahirkan cacat, itu takdir, gak punya pilihan. Ya, kita dan Yefta itu karena takdirnya keluar dari yang namanya kandungan ibunya tadi, perempuan sundal, nasibnya pun dikatakan seperti itu, buruk. Kita lihat ya nasibnya seperti apa. Lihat ayat yang kedua. Yefta mengalami penolakan diusir dari rumah, itu nasib ya. Nasib itu adalah sesuatu yang kita alami, yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita itu nggak bisa menolak, di luar kendali kita, faktor X. Ya, kita pun nggak bisa memilih, terjadi, tapi kita bisa mengubah. Dengan cara apa? Usaha manusia, jerih payah manusia, perjuangan manusia. Jadi yang namanya nasib itu bisa kita ubah. Jangan percaya kepada dunia yang berkata kita miskin ya miskin, macan ya macan gitu. Sampai kapanpun gak berubah, gak begitu. Makanya kadang-kadang ada orang tua ngomong gini sama anaknya, "Nyoh, dari mulai mangkong kita orang miskin. Papa mama lahir ya miskin, sampai sekarang tua ya miskin. Makanya kalau kamu nanti menikah ya, punya istri, jangan cepat punya anak, nanti anakmu juga miskin." Seolah-olah kita orang tua menggariskan, menasibkan yang namanya miskin ya miskin. Bahasa manusia di dunia mengatakan yang namanya nasib yang di luar kendali kita, itu seperti kita gak obah, gak bisa diobah. Nasib hidup seseorang itu bisa diobah lewat usaha manusia. Takdir kita gak bisa obah, tetapi nasib. Jadi saudara jangan menyerah dengan nasib yang buruk. Jangan menyerah dengan nasib yang di masa lalu yang tidak ada harapan. Hidup Kristen, hidup yang penuh dengan pengharapan. Hidup Kristen selalu punya pengharapan. Sebab kita punya pengharapan, Yesus semua pengharapan kita. Alkitab katakan kitab Roma, orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Saudara bisa berkata amin. Saudara bisa berkata haleluya. Hidup Kristen, hidup yang punya pengharapan. Hidup dalam pengharapan. Nasib itu bisa berubah. Kita lihat dulu nasibnya Yefta seperti apa. Karena takdirnya anak perempuan sundal, anak haram. Nasibnya kayak apa? Coba kita ikuti di sini. Yefta mengalami penolakan, diusir dari rumah ayahnya. Ya, kita lihat ayat yang kedua. Saya baca, dibilang begini saudara ya. Juga istri Gilead
istri yang sah. Perempuan sundal tadi ibunya Yefta bukan istri sah. Ya, ini istri yang sah. Gilead punya istri yang sah. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya, punya anak-anak yang sah. Ya, Yefta bukan anak sah, anak haram. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Diusir. Nanti kalau kita ikuti pembacaannya, bukan cuman ayahnya, bukan cuman ibunya, bukan cuman saudara-saudara tirinya yang menolak dia, mengusir dia. Nanti termasuk tua-tua Israel yang ada di Israel mengusir dia keluar dari rumah ayahnya Gilead. Kenapa? Kamu anak haram. Bahkan menyakitkan, dari keluarganya, saudara tirinya berkata, kamu tidak punya hak waris, kamu tidak punya milik pusaka di rumah ini karena kamu anak haram. Kamu anak pelacur, kamu anak perempuan sundal. Get out, keluar kamu, diusir dari rumah ini. Mengalami penolakan, itu nasib tuh. Ya. Dan kalau saya boleh bilang sama saudara, yang namanya penolakan itu selalu menimbulkan luka hati, kecewa di hati. Yang dalam bagi Yefta atau bagi siapapun, sampai Yefta menjadi kepala perampok. Kita baca dulu ayatnya, saya mau terangkan. Bagian ini penting. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami ini atau ada sedang mengalami situasi ini, mengalami penolakan. Bisa jadi sementara Anda duduk mendengar firman, kau orang yang tertolak, engkau sedang sakit hati dan kecewa dengan hidupmu kepada orang lain. Saya baca ya, ini akibat penolakan, luka yang dalam di hati. Ya, kita lihat. Maka, atau sama-sama kita baca ya, bisa ya kita baca sama-sama 2, 3. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Anda lihat akibat orang yang mengalami penolakan, luka hati, dia kecewa, dia kepahitan di hatinya. Akibatnya apa sih? Dia itu apa istilahnya ya? Kecewa itu akibatnya dia nekat, masa bodoh dengan hidupnya. Terbukti dengan kecewanya itu dia hancurkan hidupnya. Dia nasibnya semakin terpuruk saja. Dia menjadi kepala perampok kalau Anda baca nanti ke bawah. Menjadi pemimpin para penjahat yang menjadi sampah masyarakat. Ditakuti masyarakat karena kejahatannya. Makin jahat dia, mengalami penolakan, itu membuat dia terpuruk. Makanya saya katakan gini loh saudara ya, yang namanya kecewa di hati kita, yang namanya luka-luka di hati, luka hati, kecewa, ada kedendaman, ada kepahitan di hati, orang tidak lihat. Kalau sakit batuk kelihatan, sakit panas kelihatan, kita mungkin menggigil, kita bagaimana gitu ya. Demam kelihatan, orang pilek flu, itu penyakit semua kelihatan saudara ya. Tetapi penyakit yang di hati, sakit hati, kepahitan, kecewa, tidak kelihatan, itu di dalam. Tapi tetap penyakit. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu Saudara, yang namanya luka hati, sakit hati, kecewa, dendam di hati, itu penyakit rohani. Namanya penyakit apapun kalau nggak disembuhkan, namanya penyakit kalau nggak dibereskan, diselesaikan, memperburuk hidup kita, menghancurkan hidup kita. Makanya saya katakan penyakit kecewa, penyakit luka hati ini, sakit hati ini kalau dibiarkan saudara, apa akibatnya? Rata-rata kalau saya pelajari, saya lihat sebagai gembala hamba Tuhan, orang yang jalani hidup dengan kecewa, dengan luka di hatinya, dia akan masa bodoh dengan hidupnya. Masa bodoh dia jadi perampok, enggak apa-apa jadi perampok. Mungkin orang nasihati, ngapain lu nasihati? Kenapa seringkali istri atau suami nekat cerai? Udah dinasehati, ingat gak sama anak-anak kamu, kasihan nanti jadi korban anak. Enggak, aku udah gak kuat hidup sama dia. Hidup sama cecungmu itu, sama setan itu. Suami dibilang setan coba. Atau istri dibilang setan atau kuntilanak gitu saudara. Gak kuat, gak tahan aku. Orang udah kasih nasihat,
Tetap masa bodoh. Masa bodoh sama anak, masa bodoh dengan keluarga dibangun, masa bodoh dengan pekerjaan tidak mau tahu. Sebab orang yang jalani hidup dengan penyakit yang namanya kecewa, luka hati, itu masa bodoh, bahkan nekat gitu. Apapun dia lakukan, itu juga bisa masa bodoh sama Tuhan loh. Tuhan pun dia nggak pakai gitu. Tuhan pun dia nggak mau tahu. Orang katakan, sudahlah berdoa sama Tuhan. Tidak usah kamu kecewa dengan hidupmu karena kamu di PHK. Tidak usah kecewa kepahitan sama Tuhan karena kamu ngalami ini. Berdoa minta tolong pemulihan dari Tuhan. Ya, orang lain berdoa dijawab. Orang lain berdoa ditolong sama Tuhan. Kalau aku tidak mungkin dijawab. Kalau aku tidak mungkin ditolong dipulihkan sama Tuhan. Masa bodoh kan sama Tuhan? Dia nggak pakai itu Tuhan. Apa itu Tuhan? Orang yang punya penyakit luka hati itu kayak begitu. Nekat, masa bodoh, jalani hidupnya. Dia tidak sadar orang ini sedang menghancurkan hidupnya. Itu yang terjadi pada Yefta. Itu nasibnya makin terpuruk. Ini nasib loh. Apakah dia bisa berubah? Bisa berubah. Tapi nggak boleh terus dengan hati kecewa. Sederhana, kemarin sepanjang hari Minggu saya katakan, yang menentukan baik buruk kehidupan kita itu bukan keadaan, bukan orang lain. Yang menentukan baik buruk, naik turunnya hidup kita, sukses hancur bangkrutnya kita, gulung tikarnya kita, sumbernya ditentukan oleh hati. Hati mesti dibereskan dulu. Karena Alkitab yang berkata, Tuhan yang berkata, bukan saya yang berkata, bukan pendeta yang ngomong, Tuhan yang bilang. Sumber hidup kita itu hati kita. Hati kita memancarkan kehidupan. Makanya Alkitab katakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terjemahan lain berkata, jagalah hatimu baik-baik, karena hatimu menentukan masa depanmu. Masa depan kita ditentukan hati kita. Sederhana saja, apa yang terjadi pada masa depan kita di bulan depan, di tahun depan, itu ditentukan hati kita sekarang. Kalau Anda pengen Anda masa depannya baik, ya sekarang dibereskan hatinya. Jadi gampang ya saudara ya, ke depan itu baik, ditentukan sekarang hati kita. Yang menentukan ternyata hati, bukan keadaan, bukan kesukaran, bukan orang lain. Bagaimana sikap hati kita menghadapi keadaan itu kan, kepahitan enggak? Yusuf itu hebat loh, kemarin kita belajar ya. Dia hadapi kehidupan yang pahit, kesukaran yang pahit, diperlakukan sama kakak-kakaknya pahit, tetapi hatinya Yusuf tanpa kepahitan. Kenapa? Orang ini mahir menjaga hati. Anda harus bisa jadi satpam, menjadi atas hatimu, bisa jaga. Ketika orang bikin sebel saudara, orang nyakiti hati saudara, hati kita tanpa kepahitan. Kadang itu bisa kebawa ya, pahitnya kelakuan orang masuk di hati. Sehingga akibatnya apa? Kebencian balas kebencian. Padahal Tuhan menjaga kita untuk bersikap begini. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Berdoalah kepada orang membenci kamu. Itu kan bicara sikap hati. Itu bicara hati loh. Tuhan suruh kita jaga hatimu kepahitan, tapi jalani hidup tanpa kepahitan. Yefta gagal. Makanya makin terpuruk. Jadi sederhana ya, kalau Anda memang mau hancur, mau terpuruk, enggak usah dijaga hati. Biarkan hatimu terus dalam kepahitan. Makin nekat, makin masa bodoh sama Tuhan, masa bodoh sama hidup sendiri, hancur ya hancur. Bukan cuman Yefta. Kita pernah dengar sejarah dunia, ada seorang bernama Adolf Hitler, orang Jerman, penjahat perang dunia ini. Seorang yang sangat terkenal, paling kejam di dunia. Dia pernah membantai 6 juta orang Yahudi, nggak main-main loh. 6 juta bukan 6.000 dibantai. Ada kenal istilah Holocaust. 6 juta orang Yahudi dimasukkan di kamp konsentrasi, tentu nggak 6 juta langsung, mungkin bergantian. Dikasih gas beracun, mati lemes di situ. Kejam dia. 6 juta orang. Kenapa dia bunuh? Nekat sebodoh itu dia berbuat karena kebencian di hati sama orang Yahudi. Karena masa lalunya dia punya bapak, itu orang Yahudi, darah Yahudi ternyata. Dia benci sama bapaknya. Bapaknya suka hajar dia di masa kecil. Bapaknya Hitler suka menyakiti dia, tendang dia, banting dia, pukul gampar dia. Dan dia berkali-kali melihat ibunya suka dipukuli, dihajar sama bapaknya. Dia gak bisa tolong. Sampai
ketika dia itu muncul tekad, kalau aku besar nanti, aku balas kamu. Dia mau balas bapaknya. Nanti pembalasannya jatuh sama orang-orang Yahudi itu. Nanti dia punya pacar, orang Yahudi tinggalkan dia. Akhirnya dia sama pelacur, kena penyakit kelamin, orang Yahudi juga. Jadi bencinya amit-amit sama orang Yahudi. Ketika dia punya kekuasaan yang hebat, dia balaskan dendam sama suku bangsa Yahudi. Dia bunuh 6 juta orang. Kebencian itu gini saudara ya, yang namanya kebencian, kekecewaan dengan sekitar kita itu mungkin tidak terhindarkan dia. Kita suami istri atau kita orang yang kerja bersosialisasi dengan orang lain, saya pikir rasa kecewa tak terhindarkan. Dari omongan, dari perbuatan tingkah laku, kecewa mungkin kita nggak bisa hindari gitu bahasa saya. Tetapi kecewa, kepahitan, sakit hati, kedendaman kita harus bisa selesaikan. Saya berharap ada tangkap di bawah wahyuan yang penting. Ya, kecewa tidak bisa terhindarkan. Orang hidup di dunia, banyak orang bisa kecewakan. Kita pun bisa kecewakan orang tua kita. Kita bisa kecewakan pasangan hidup kita. Orang bisa kecewakan kita, suamimu bisa kecewakan kamu. Atau hari-hari ini, hari ini juga engkau sedang kecewa dengan pasangan hidupmu. Kecewa dengan langganan kerjamu juga mu. Atau siapa? Saya pikir hidup di dunia setiap hari 24 jam tak terhindarkan kecewa itu pasti ada terjadi. Kecewa bisa terjadi dengan baik. Kecewa bisa diselesaikan, bereskan. Kalau enggak terpuruk. Hati itu sumber. Kalau hati dibereskan, masa depan kita dibereskan sama Tuhan. Hidup kita dibereskan, sakit kita, keuangan kita, ekonomi kita, masa depan kita, semua dibereskan. Karena sumbernya hati, ini Tuhan loh yang ngomong. Amsal 4:23 itu catat. Masa depan kita ada di hati kita. Hati yang bersih, hati yang mau membereskan. Percaya begini, berkali-kali saya katakan, ini prinsip yang saya pahami dan saya pegang. Ini kendaraannya setan. Yang setan paling suka menaburkan kecewa, kepahitan di hati orang percaya. Gampang kok bikin hancur orang Kristen, bikin kecewa di hati, bikin kepahitan di hati. Dan kalau kita jalani hidup ini dengan kecewa, ujungnya pasti hancur. Rumah tangga, kalau jalan dengan kecewa, pasti hancur rumah tangga. Kerjaan, kamu kecewa dengan pekerjaanmu, nggak menguntungkan pekerjaan dasar gini. Hancur juga pekerjaan yang kamu jalani dengan kecewa. Semua. Kalau kita jalani hidup dengan kecewa, ujungnya pasti kehancuran. Kecewa kita nggak bisa hindari, tapi kita harus bereskan. Nanti kita ngalami seperti Yefta. Tetapi untung orang ini berubah. Kenapa dia jadi pahlawan gagah perkasa? Dia mau berubah. Anda lihat pada bagian PowerPoint ini, saya baca ya. Tetapi berbeda dengan Yefta. Masa lalunya Yefta memang kelam, buruk dan jelek. Anak perempuan sundal, menjadi kepala perampok. Kepalanya garong, penjahat dia. Jelek banget dia, sampah masyarakat. Namun hidupnya diubah Tuhan menjadi luar biasa. Dikatakan menjadi pahlawan Israel. Nah ini yang saya ajak pagi ini, kita sama-sama belajar. Apa sih sebetulnya yang mengubah Yefta from zero to hero? Dari nol dasar hidup jadi pahlawan yang hebat. Dari bawah naik ke atas masa depannya, dipromosikan Tuhan. Apa yang mengubah itu? Kok Tuhan bisa ubah? Tuhan itu punya alasan mengubah hidup Yefta, karena dia mau berubah. Yang pertama kita lihat, Yefta mau berubah dalam hal apa? Orang ini punya hati yang positif. Saya yakin dia menjerit hatinya. Dalam hati dia kayak kita, aku tidak mau nasib kok buruk terus. Tidak mau nanti aku mati dikenal sebagai sampah masyarakat. Orang kenal namaku penjahat, kepala perampok, kejam. Dia nggak mau, dia pengen berubah. Hatinya masih ada hati yang baik. Sama dengan kita kan, masa kita mau gini-gini aja. Tentu kita mau diangkat, dipromosikan sama Tuhan. Kalau Anda ingin punya masa depan yang baik, dari kitanya harus mau berubah. Tuhan, aku mau berubah. Aku enggak mau gini terus hatiku. Kecewa dengan kehidupan. Sakit hati dengan orang ini, dengan ini. Pasti punya kecewa Yefta. Tapi dia mau berubah. Perubahan yang pertama adalah Yefta mau memulai kehidupan yang baru. Dari mana dasarnya saya berkata orang ini diubah oleh Tuhan, karena Tuhan melihat Yefta ini mau melangkah hidup yang baru.
Dia mau tinggalkan kehidupan lamanya, kecewanya, kepahitannya dia tinggalkan. Aku mesti hidup baru. Hidup baru tinggalkan kepahitan butuh satu langkah. Satu langkah ini kadang-kadang susah. Dari satu langkah melahirkan 2 langkah, 6 langkah, 1000 langkah, 3000 langkah, terus ke depan. Dimulai satu langkah. Satu langkah itu susah. Kadang-kadang orang diajak ke gereja susah ya datang kepada Tuhan. Butuh satu langkah ditemani dulu. Jadi kalau Anda mau selamatkan jiwa, gak cukup ada telepon, ayo datang kepada Tuhan, ayo ke gereja. Gak cukup, datangi orang itu, jemput dia, antar dia ke gereja. Duduk temani dia, sekali 2 kali, sampai kemudian dia bisa berangkat kakinya datang kepada Tuhan. Mengawali pertama itu berat. Ini cuma contoh. Tapi lihat Yeftah, dia mau berubah. Coba kita lihat dasar ayatnya, turun ke bawah di ayat 4 sampai 8. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Lihat ya. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yeftah dari tanah Top, ya, tempat gua sarang penyamun penjahat. Tua-tua Israel datang ke sana. Kata mereka kepada Yeftah, mari jadilah panglima kami, pemimpin perang kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Ini kata tua-tua Israel, ngajakin berdamai, ngajaki Yeftah jadi pemimpin mereka. Tetapi kata Yeftah, perhatikan, kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Diusir, menyakitkan ya. Tua-tua Israel, orang rohani, mengusir dia. Ini para pendeta ngusir dia, saudara ya. Mengapa kamu datang sekarang kepadaku? Pada waktu itu kamu terdesak. Oh, dikatakan apa lagi? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yeftah, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Yang menarik, nanti tolong dibaca ayat ke bawahnya lagi 9-10. Yeftah mau. Yeftah gak gengsi, atau apa ya istilahnya, Yeftah gak jual mahal, gak menyombongkan dirinya. Jual mahal gini, gak mau. Kamu dulu yang ngusir aku kan, kamu dulu yang benci aku. Tapi dia punya sikap hati yang baik. Dia gak balas jahat dengan jahat, dia gak balas benci dengan benci. Dia mau selesaikan, bereskan hari itu. Kesempatan datang dari Tuhan. Kadang-kadang kita kesempatan udah dibuka, tapi kita gak mau melangkah. Tuhan udah berkata, ayo bereskan sekarang. Kita ogah. Kita merasa jual mahal, kita gak mau. Yeftah tidak. Dia gak jual mahal. Dia tidak sombongkan dirinya. Kamu sekarang butuh aku gak mau tolong kamu. Enggak, kamu minta tolong. Ayo aku tolong. Ini seperti Yesus ajarkan. Berdoalah untuk orang membenci kamu. Berkati, taruh bara api di atas kepalanya. Berkati dia. Itu kata Tuhan. Dan Yeftah nurut. Ketika kesempatan itu datang untuk dia performance, dia lakukan itu. Dan dia berkata, oke, aku tolong tua-tua Israel. Aku akan datang ke Israel dan menjadi pemimpin kalian perang melawan Bani Amon. Itu merupakan sikap hati. Inilah awal perubahan nasib. Banyak orang berkata jahat tetap jahat. Itu kan dunia. Perampok tetap perampok. Itu kadang-kadang bahasa kita ada di mulut kita ya. Kita berpikir gak mungkin orang berubah. Loh, Alkitab katakan orang itu bisa berubah. Dan yang mengubah adalah Tuhan. Dunia ini berkata orang mah gak jujur tetap gak jujur, Pak. Koruptor tetap koruptor, Pak. Penjahat tetap penjahat. Macan dia macan, Pak. Sampai kapanpun macan, Pak. Gak berubah. Itu kan dunia bilang, kalau Tuhan ubah seseorang, hidupnya pasti berubah. Sama dengan kita kan. Siapa kita di masa lalu? Hari ini kita ada, itu karena Tuhan yang mengubah hidup kita. Kita bisa percaya Tuhan, kita bisa minta ampun sama Tuhan. Bahkan nasib kita, hidup kita diubah. Disinilah awal kehidupan Yeftah diubah sama Tuhan. Karena dia mau berubah hatinya, tidak terus simpan dendam. Jadi kalau hari ini engkau ingin diubah hidupmu, sederhana, bereskan hatimu. Kecewa, kepahitan tak terhindarkan, kita gak bisa hindari. Itu selalu terjadi, kita ketemu tiap hari. Tapi kecewa, kepahitan kita bisa bereskan dan selesaikan. Selesaikan dengan Tuhan.
Yefta bereskan. Dia pergi jadi panglima bersama tua-tua Israel. Kalau kita lihat 2 Korintus 5:17, coba sama-sama kita baca ayat ini. Saya kasih besar-besar di sini. Tuhan yang bisa ubah. Sama-sama kita baca ya, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jelas saudara ya, bagaimana kita bisa merubah hidup kita, hati kita. Kuncinya adalah tinggal di dalam Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus artinya taat kepada perintahnya. Taat kepada apa yang Tuhan bilang yang menuntun hidup kita. Tuhan katakan berubah, kita berubah. Tuhan katakan ampuni, ampuni. Tuhan katakan sabar, setia, kita lakukan. Lurus, lurus kita. Jujur, jujur. Hidup di dalam Tuhan artinya setiap kata, nasihat, tuntunan firman Allah kita nurut. Itu namanya melekat hidup dalam Tuhan. Bagikan Yefta, dia ikut apa kata firman Allah. Kalau kita hidup dalam Tuhan, nuruti kata Tuhan, kita disebut ciptaan yang baru. Yang lama hidup lama berlalu, yang terjadi gini, yang baru sudah terbit, yang baru sudah datang. Ketika Anda bereskan hatimu, mau berdamai, melepaskan pengampunan, ya, mau menolong, mau memberkati, padahal orang itu yang memusuhi saudara, pernah rugikan saudara, tapi ada berdoa buat dia. Apa yang terjadi? Sesuatu yang baru itu lahir di hidup kita. Sesuatu yang baru terbit datang dalam hidup kita. Yang dulu gak bisa kita terima. Ini menarik loh. Yang lama sudah berlalu, maka segera muncul sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru itu hidup baru. Karakter ilahinya Kristus ditaruh dalam hidup kita. Termasuk kasih karunia Tuhan. Anda sekarang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Catatan pentingnya, bagaimana kita bisa hidup dalam kasih karunia anugerah Tuhan. Anda mesti punya hati yang baru. Saya nggak percaya orang bisa hidup dalam kasih karunia Tuhan kalau hatinya jelek, hatinya negatif, hatinya kotor, hatinya penuh kedendaman, kemarahan, kepahitan. Oh, engkau tidak bisa hidup dalam kasih karunia. Hal yang dulu kita nggak bisa dapat, sekarang bisa dapat dan terjadi. Sampai nasibmu pun bisa diubah. Kehidupan yang di bawah, yang buruk Tuhan bisa angkat. Nasib itu bisa diubah, dimulai hati kita yang mau berubah. Ayat ini loh yang bilang. Alkitab yang ceritakan detail sama kita. Tinggal kita pagi ini yang mendengar firman, mau diubah Tuhan gak nasib kita, mau diubah Tuhan gak hidup kita. Akan terbit hal-hal yang baru yang dulu gak bisa datang terjadi, sekarang bisa terjadi. Mujizat terjadi, mujizat dari Tuhan. Mujizat itu adalah sesuatu yang kita gak bisa buat, sesuatu yang kita gak bisa dilakukan oleh manusia, gak bisa. Tapi Tuhan buat sama saudara. Itu mujizat akan datang, tergantung hati kita. Hati kita beres, masalah kita beres. Semua di hati kok. Ada yang masalahmu belum beres hari ini yang engkau harus bereskan? Mau dibereskan sama Tuhan? Bereskan dulu hati saudara. Bereskan dulu hatimu. Siapa bilang kehidupan lama gak bisa diubah? Paulus itu orangnya bejat dan rusak dan jahat. Teroris dia, tukang bunuh orang Kristen. Siapa sangka hidupnya berubah total. Jadi penginjil yang luar biasa, yang diurapi Tuhan, limpah kuasa mujizat sama orang namanya Paulus. Kok bisa berubah? Tuhan yang ubah dia. Siapa bilang nasib gak bisa diubah? Paulus diubah nasibnya, garis hidupnya berubah. Siapa yang mengubah dia? Tuhan bisa memberikan sesuatu yang baru, yang lama jadi baru, yang di bawah naik ke atas, yang hancur, yang miskin segala dipulihkan, yang sakit mau disembuhkan. Di hati dimulainya. Perempuan Samaria bejat juga. 5 kali dia kawin cerai. Yang ke-6 kumpul kebo perjinahan. Ketemu Yesus, berubah hidupnya. Dia penginjil pertama wanita. Seisi Samaria berbondong-bondong diinjili sama dia. Datang sama Yesus, percaya sama Yesus. Ini wanita, siapa dia? Orang yang rusak, kumpul kebo, diubah Tuhan. Termasuk Sakius. Siapa Sakius? Pemungut cukai yang kejam. Kaya banyak tapi korupsi. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, berubah jadi murah hati. Dia berkata, kalau ada orang aku tipu 4 kali lipat, aku kembalikan sama orang itu. Dari sini kita tahu, dia peresnya sama orang 4 kali lipat. Iya, meres harusnya 100, 400 dia peres.
Dia kembalikan 4 kali lipat, bahkan setengah dari hartaku. Dulu cuma masuk harta, sekarang bisa berbagi, sekarang bisa memberkati, punya murah hati. Kok bisa berubah total? Saya yakin orang-orang di sana bingung. Salah minum obat apa? Gak salah minum obat, Tuhan yang mengobatkan hidupnya. Selalu setiap orang yang hidup dalam Yesus, ikut kata Tuhan, merubah sikap hatinya. Ini perubahan hati ya. Ini perubahan hati, ini pertobatan hati. Berubah total. Gak ada yang nyangka orang begini bisa berubah. Dan saya percaya termasuk setiap kita pun, hidup kita bisa diubah oleh Tuhan. Nasib kita pun bisa diubah oleh Tuhan. Saya tidak berpanjang firman Allah, meskipun ada poin-poin yang lain, tapi saya pikir apa yang saya sampaikan pagi ini, biar Tuhan boleh menjamah kita, mengubah kita, dan merubah yang terbaik dalam masa depan kehidupan kita, ditentukan oleh hati kita.